Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana struktur kaidah pembahasan eksposisi. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan gimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak berangkat? Siapa? Kenapa? Kalakasan. Sebelum kita memasuki materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mengulas sedikit tentang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pola-pola pengembangan teks eksposisi. Masih ingat apa saja pola-pola pengembangan teks eksposisi? Pola umum khusus, pola khusus umum, pola khusus asik, pola perbandingan. Baik. Sekarang kita lanjut ke materi mengenal struktur dan kaidah pembahasan teks eksposisi. Yang pertama adalah struktur teks eksposisi. Coba kalian buka pada buku paket halaman 75. Di situ terdapat struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Coba mas bacanya tesis. Tesis yang berupa pengalaman itu masalah umum pada penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Jadi tesis adalah pandangan umum atau pengenalan isu atau masalah dari secara umum dari teks yang dijelaskan. Contohnya dalam teks eksposisi berupa sampah itu, tesisnya adalah pengenalan sampah seperti sampah adalah seperti itu. Kemudian rangkaian argumen. Coba mas baca rangkaian. Rangkaian argumen berikut punya pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula yang memperkuat argumen penulis. Oke, baik. Jadi di dalam rangkaian argumen terdapat argumen atau pendapat penulis dari teks tersebut. Untuk struktur teks eksposisi yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering keluar bentuk atau simpulan. Jadi pada bagian penegasan ulang terdapat pengulangan kembali bagian penegasan dari tesis sebelumnya, atau juga dapat dikatakan sebagai bagian dari simpulan dari teks tersebut. Kemudian kita beralih ke kaidah pembahasan teks eksposisi. Untuk kaidah pembahasan teks eksposisi dapat kalian lihat pada halaman 82 dan penjelasannya pada halaman 81. Untuk kaidah pembahasan teks eksposisi ada apa saja? Tata teknik, kondisi, kata yang menggunakan narasi, penunjukan pada berbagai kata teknik. Yang pertama adalah menggunakan kata teknis atau peristilah. Coba mas baca. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik
Kata teknis bisa juga disebut peristilahan adalah kata yang digunakan sebagai nama atau lambang untuk mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas pada bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi contoh dari kata teknis adalah ini contoh kalimatnya. Menebang pohon itu melakukan reboisasi setelah menebang pohon. Pada kalimat di sini, di manakah kata teknis itu? Reboisasi. Apa maksud dari kata reboisasi? Ada yang bermakna Jadi reboisasi adalah penanaman kembali pohon setelah menebang pohon. Setelah ditebang pohon. Untuk kaidah pembahasan yang kedua adalah menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas, atau juga bisa juga disebut menggunakan konjungsi hubungan sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Konjungsi misalnya jika sebab karena dengan demikian akibat oleh karena itu. Contoh dari kalimat dengan konjungsi kausalitas adalah Andre malas belajar, akibatnya ia tidak naik kelas. Di sini mana yang kata yang menunjuk konjungsi? Jadi di sini Andre malas belajar itu adalah sebabnya, dan ia tidak naik kelas adalah akibatnya. Jadi penyebab Andre tidak naik kelas adalah karena Andre malas belajar. Untuk kaidah pembahasan yang ketiga adalah menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental di sini adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan, pengalaman, atau keberadaan. Contoh kalimat dari kata kerja mental adalah BMKG memperkirakan bahwa nanti siang akan terjadi hujan. Di sini mana kata yang berapa kata kerja mental? Karena kalimat di atas BMKG memperkirakan bahwa nanti siang akan terjadi hujan. Memperkirakan termasuk kata sikap atau respon BMKG. Untuk kaidah pembahasan yang selanjutnya adalah menggunakan kata perujukan.
Ya? Oh, mau presin dulu. Bagian tersebut disebut penegasan ulang karena pada bagian itu menjelaskan kembali tentang Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Baik, untuk penegasan kalian coba isi pada lembar kerjanya dan diisi pada buku masing-masing. Coba kalian kerjakan lembar kerja berikut tentang teknik posisi fakta hukum di Indonesia. Kalian diminta untuk menganalisisnya dan menganalisis aspek kebahasaan. Yang pertama, kalian menganalisis struktur posisi pada fakta hukum di Indonesia. Lalu yang kedua, kalian menganalisis aspek kebahasaan pada posisi tersebut. Jam pelajaran sudah habis. Untuk yang belum, pengumpulan yang bisa mengusung maksimal kakak tunggu di Bukit Timur. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.